Lumut daun atau disebut juga dengan lumut sejati adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar atau rizoid, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies. Lumut daun mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak serta tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Lumut daun dapat hidup karena menyebar spora dan hidup secara berkoloni. Habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindungi dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Mengapa tumbuhan lumut umumnya memerlukan habitat yang lembab untuk tempat hidupnya? Jawabannya karena lumut memiliki struktur akar yang masih sederhana yang disebut rizoid. Struktur akar yang sederhana dan ukurannya yang sangat kecil inilah yang membuat kemampuannya dalam tumbuh dan menyerap air terbatas, sehingga membutuhkan tempat lembab yang selalu mengandung air yang siap diserap oleh rizoid. Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya, sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid, dan gametofit ini menghasilkan gametangium atau organ reproduksi yang disebut dengan anteridium pada jantan dan archegonium pada betina. Anteridium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela, sedangkan archegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh anterozoid membuahkan zigot dengan 2 sel kromosom atau disebut dengan diploid. Zigot inilah yang merupakan awal dari sporofit lagi. Kemudian zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa yang sudah memiliki kaki untuk melekat pada gametofit, seta, dan kapsul di bagian ujungnya. Kapsul ini merupakan tempat dihasilkannya spora melalui fase-fase pada meiosis. Setelah spora masak dan dikeluarkan dari dalam kapsul, barulah siklus hidup lumut berulang lagi dari awal. Lumut memiliki beberapa peranan, ada yang menguntungkan dan merugikan. Peran yang menguntungkan antara lain, lumut dapat menahan erosi dan korosi tanah. Hal ini dikarenakan lumut dapat menjaga kepadatan tanah karena kemampuannya menyerap air, sehingga tanah tidak mudah mengalami erosi. Yang kedua, lumut dapat membantu melembabkan tanah pada areal tertentu. Yang ketiga, lumut juga sebagai bioindikator pencemaran lingkungan. Lumut daun ini memiliki manfaat yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Salah satunya karena lumut daun bisa berperan untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida, atau istilahnya carbon sequestration, sehingga bisa meminimalisir pemanasan global. Yang keempat, lumut membantu memperbaiki tanaman yang telah layu atau stres. Mengutip dalam Science Direct, Piscomitrella patens adalah jenis lumut eksperimental yang paling umum digunakan untuk mengatur tekanan air. Ia umumnya ditemukan di tepi danau dan sungai beriklim sedang. Lumut ini dapat mengisi tekanan air pada tanaman yang telah kering atau stres, sehingga bisa jadi suplemen khusus untuk tanaman menjadi lebih subur. Tetapi, ada juga peran merugikannya loh. Lumut dapat menjadi parasit. Lumut dapat menghancurkan atau melapukan tempat yang dihinggapinya seperti tembok, batu, dan juga kayu. Selain itu juga, karena lumut daun ini bersifat lembab dan banyak tumbuh di sekitar manusia, tak jarang manusia sering terpeleset karena menginjak lumut. Nah, menurut kalian, apa saja sih peranan lainnya dari lumut daun ini bagi kehidupan?